Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam minggu yang pertama di bulan Juni. Dan saya percaya bahwa saudara hari-hari ini akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih terus beribadah di rumah sampai minggu yang pertama di bulan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dimateraikan dalam hati mereka. Dan biarlah Tuhan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Lawat kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan baca Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu menaburkan firman, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka yang tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan bahas hanya 3 hal saja sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Untuk berakar, maka benih dan pohon atau tanaman harus ditanam di tanah yang kondusif, artinya tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian pun kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti kata firman Tuhan yang tadi kita baca. Kemudian datanglah persoalan, datanglah masalah. Firman Tuhan yang saudara dengar itu bisa hilang dalam kehidupan saudara. Saudara mulai dihinggapi oleh roh kekhawatiran. Yang tadinya saudara dikuatkan oleh firman, tetapi begitu datang banyak persoalan, pencobaan, kekhawatiran dalam kehidupan, saudara mulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita akan bahas 3 hal saja. Yang pertama, firman Tuhan harus tertanam di dalam hati kita. Itulah sebabnya semua batu-batu penghambat harus dicungkil keluar dari hati, supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Apa yang menjadi penghambat dalam kehidupan saudara, sehingga benih kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan saudara? Kadang-kadang batu-batu yang kecil itu harus dikeluarkan dari hati saudara, supaya firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan saudara, membuat iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari cungkil batu-batu penghambat itu. Kemalasanmu, atau mungkin batu-batu penghambat itu mungkin zona nyamanmu, atau mungkin saudara merasa hebat, atau mungkin saudara merasa pinter. Saya sekarang ini Bapak Ibu Saudara selalu
mengatakan kepada jemaat belajar firman yang benar. Jangan semua saudara mulai belajar, kemudian belajar di sana, belajar sini, belajar di sana, belajar di sini. Kemudian saudara mulai membandingkan antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Saudara sok pintar, padahal saudara tidak pintar, saudara bodoh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cungkil batu-batu yang masih ada dalam hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan itu akan subur, bertumbuh dalam kehidupan saudara dan membuat iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu harus bertumbuh di dalam keintiman dengan Tuhan, agar kita hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya minta supaya hari-hari ini saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Minta supaya urapan yang baru itu, Roh Kudus, firman Tuhan yang baru itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Pada waktu ada urapan yang baru mengalir dalam kehidupan saudara, maka urapan itu akan bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling saudara, dan saudara akan menjadi berkat di sana. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar firman. Punya satu keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar engkau diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, hal yang terakhir, kita yang sudah menjadi anak Tuhan juga harus tertanam dan berakar di gereja lokal. Dengar ini Bapak Ibu Saudara, saudara yang suka berkelana, saudara yang suka pergi ke gereja-gereja yang lain, saya tidak pernah melarang, tetapi jemaat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan kita yang sudah menjadi anak Tuhan juga harus tertanam dan berakar di gereja lokal yang mempunyai air yang mengalir. Yeremia 17 ayat 7-8. Air melambangkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya senang kalau saudara tetap ada dalam gereja lokal saudara. Saudara tidak menjadi kutu loncat. Banyak hari-hari ini orang yang menjadi kutu loncat. Sepanjang hari Minggu, pagi dia di sini, jam 8 di sini, jam 10 di sana, jam 12 di sana, jam 4 di sana. Dia nggak tahu gereja lokalnya di mana. Orang-orang yang seperti ini bahaya laten bagi gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu, kalau orang datang kepada saya bilang mau pindah jemaat, mau pindah gereja, saya tidak pernah mengizinkan. Karena apapun yang terjadi dengan gereja lokalmu, teruslah setia dengan gereja lokalmu. Karena disitulah engkau akan belajar bagaimana penundukan diri ketaatan kepada seorang pemimpin. Kita diajarin kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti saya akan menyambung khotbah saya dengan berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat pada season yang kedua. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Dan hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini, kami berkenan kepada Tuhan. Engkau memberkati roti dan anggur ini. Ini adalah tubuh dan darah-Mu. Berkatilah biar kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah hari ini, pada waktu kami memakan, kami tidak terjebak dalam ritual keagamaan. Tapi kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib hanya bagi kehidupan kami. Untuk itu, biarlah seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, semuanya kami menyadari bahwa pengorbanan-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kananmu. Dan mari kita berdoa. Bapa, inilah tubuh-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami. Pada waktu malam Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku sebagai perjanjian atas kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sudah melakukan mujizat-Mu 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Dan hari ini
Engkau lakukanlah bagi kami. Tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik itu Engkau rela hanya untuk menebus kami yang berdosa ini. Dan hari ini di tangan kanan kami ada tubuh-Mu. Kami ingin menyatu dengan tubuh-Mu. Dan biarlah hari ini kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Angkat anggur di tangan kanan. Darah-Mu sudah tercurah di atas kayu salib bagi kami. Dan hari ini di tangan kanan kami ada darah-Mu yang tercurah itu. Biarlah Tuhan pada waktu kami meminumnya, sakit penyakit, kutuk nenek moyang apapun Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau berkata sudah selesai dan tidak ada lagi terjadi bagi kami. Dan hari ini Bapa, kami tahu lewat darah-Mu kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan. Dan inilah darah perjanjian yang dimeteraikan bagi kami. Pada waktu kami meminumnya, maka kehidupan soemu itu ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa hari ini kami melakukannya dengan sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan hari ini kami sudah memakannya, sudah meminumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat umat-umat-Mu, lawat jemaat-jemaat-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Lawat usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat tinggal dalam tingkap langit yang terbuka. Dan berkat Tuhan tercurah. Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-jemaat dari anak-anak kecil sampai dengan lanjut usia. Mereka berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan jemaat-jemaat yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau masuk di bulan yang baru. Kami percaya semangat gairah yang baru Tuhan ada dalam kehidupan kami. Bapa, berkati usaha pekerjaan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Dan biarlah mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami. Hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke terjadi atas Indonesia. Biarlah kami yang ada, kami yang akan masuk new normal yang baru ini, kami tahu Tuhan Yesus ini rencana Tuhan yang luar biasa. Dan akan kami masuk bersama dengan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan terjadi atas kami semua yang berlindung kepada Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati kota kami tercinta, kota Solo. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Solo, biarlah dilawat oleh Tuhan. Dan hari ini, pada waktu kami mengakhiri ibadah kami tahu bahwa Engkau memberkati kami di rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing. Dan hari ini, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berpisah, kami minta berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati studi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu. Dan apa saja yang Kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita bangun mesbah, terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.